Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak dan ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagai bentuk pengamalan terhadap hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka di awal ceramah kami ini, kami ingin mengucap syukur dan terima kasih kepada segenap DKM Masjid Al-Ikhlas yang telah memberikan ruang dan waktu kepada kami untuk bisa berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian, untuk bisa mengisi pengajian di tempat ini. Semoga kegiatan kita di malam hari ini dijadikan sebagai kegiatan yang penuh dengan barakah dan manfaat, dan semoga dari kita bisa pulang dengan membawa ilmu dan iman, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, bapak dan ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, merupakan perkara yang dituntut oleh setiap manusia adalah bagaimana dia bisa mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu, mereka akan menempuh berbagai macam cara dan upaya untuk bisa menjadi orang yang bahagia. Tentunya sesuai dengan pandangan mereka masing-masing mengartikan kebahagiaan itu. Ada yang berpandangan bahagia itu manakala sudah punya harta yang melimpah ruah, punya harta yang banyak, itu katanya bahagia. Sehingga dia akan upayakan sebisa mungkin dengan cara apapun untuk bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, karena dia memandang bahagia itu manakala sudah terkumpul harta yang banyak. Ada juga yang berpandangan bahagia itu ditentukan dengan pangkat dan jabatan, sehingga mereka pun mengejar bagaimana bisa meraih kedudukan yang tertinggi.
Dia akan raih segala cara, segenap upaya untuk bisa mengejar cita-cita supaya bisa tinggi pangkat dan jabatannya. Karena dia memandang bahagia itu manakala sudah berada di posisi yang paling tinggi. Ada juga orang yang berpandangan bahagia itu manakala bisa keliling dunia, sudah traveling kemana-mana. Maka dia pun mengusahakan bagaimana bisa dapat yang seperti itu, karena dia memandang bahagia itu dengan seperti itu. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentu sebagai orang-orang yang beriman, kita memandang bahagia itu bukan hanya sebatas bahagia di dunia, tetapi kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan di akhirat sana. Ketika seseorang sudah mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka tidak ada artinya kesengsaraan yang dia rasakan di dunia ini. Sebagaimana kalau orang sudah sengsara di akhiratnya, tidak ada artinya kebahagiaan yang dia dapatkan di dunia ini. Makanya pernah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita menyebutkan tentang dua orang, satunya penghuni surga, satunya penghuni neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'umi ahli dunya min ahlin nari yaumal qiyamah. Akan didatangkan kepada, kata Nabi, akan didatangkan seseorang yang dia ketika hidup di dunia paling nikmat hidupnya, paling beruntung hidupnya ketika di dunia, tetapi dia termasuk penduduk neraka. Maka apa yang terjadi? Fayusbagu finnari sabaghatan. Dia pun dicelupkan ke dalam neraka satu kali celupan saja. Kemudian diangkat, Allah tanya kepada dia, ya bena Adam, hal ra'aita khairan qat wa hal marra bika na'imun qat. Wahai anak Adam, apakah pernah kau merasakan kebahagiaan walau hanya sesaat? Apakah pernah kau merasakan kenikmatan dan kebaikan walau hanya sebentar? Maka hamba ini yang dicelupkan ke dalam neraka ini baru satu kali celupan, dia berkata, la wallahi ya Rabb, tidak, demi Allah aku tak pernah merasakan kebahagiaan walau hanya sesaat. Padahal dia orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Ketika masuk neraka baru satu kali celupan, maka dia memandang tidak ada dan lupa semua kenikmatan yang dia rasakan ketika di dunia. Kemudian datang orang yang kedua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san min ahli dunya yaumal qiyamah wa huwa min ahlil jannah. Orang yang kedua didatangkan, ini orang yang paling susah hidupnya ketika di dunia, paling melarat hidupnya ketika di dunia, tapi dia termasuk penghuni surga. Dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala satu kali celupan saja. Kemudian diangkat, Allah tanya kepada dia, ya bena Adam, hal ra'aita syarran qat wa hal marra bika min bu'sin qat. Wahai anak Adam, apakah pernah kau merasakan kesengsaraan walau hanya sebentar? Pernahkah kau merasakan kesulitan hidup walau hanya sesaat? Allah tanya kepada dia. Kemudian hamba ini berkata, la wallahi ya Rabb, tidak,
Demi Allah wahai Tuhanku, aku tak pernah merasakan kesengsaraan walau hanya sebentar. Allahu Akbar. Padahal siapa orang ini? Ini orang yang paling melarat hidupnya ketika di dunia. Ketika dicelupkan ke dalam surga, maka dia lupa semua kesengsaraan yang pernah dia rasakan ketika di dunia. Kenapa jamaah sekalian? Karena memang kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan di sana. Kebahagiaan yang sebenar-benarnya kebahagiaan manakala kita bahagia di akhirat sana. Maka sungguh beruntung mereka yang masuk ke dalam surga Allah, dan betapa meruginya orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang diselamatkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang paling beruntung, dan kehidupan dunia ini tidaklah kecuali hanya kesenangan yang memperdayakan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia. Dunia itu sebagaimana namanya, dunia itu dari bahasa Arab, Pak. Dunia itu dari kata dana yadanu, yang artinya rendah, hina, dan akan sirna. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak sepantasnya bagi seseorang untuk mengerahkan segenap usahanya, bahkan rela mengorbankan agamanya hanya untuk meraih kehinaan dan sesuatu yang akan hilang. Tidak sepantasnya dunia kita cari, tetapi untuk mendukung negeri akhirat kita. Jangan sampai kita tertipu dengannya, dan jangan sampai kita terpedaya dengan dunia itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah pernah menyebutkan, idza matal insan, apabila manusia telah meninggal dunia, yatsba'ul mayyitu salas, akan diikuti oleh 3. Seorang yang meninggal akan diikuti oleh 3, kata Nabi SAW. Maluhu wa ahluhu wa amaluh. Yang mengikutinya hartanya, keluarganya, kemudian amalnya. Yarji usnan wa yabqa ma'ahu wahid. 2 akan kembali dan 1 tetap bersama dirinya. 2 yang kembali, hartanya akan kembali, tidak mungkin dikubur bersama-sama di dalam kuburannya. Kemudian keluarganya akan kembali. Bagaimanapun cintanya dia kepada keluarganya, maka pasti akan kembali juga. Yang tetap dan senantiasa menemaninya adalah amalannya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang menyesal di kehidupan nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keberuntungan yang sebenar-benarnya keberuntungan, kebahagiaan yang sebenar-benarnya kebahagiaan yang kita rasakan manakala kita bisa mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga itu, Pak, jangankan yang paling nikmatnya, yang paling rendahnya saja disebutkan di dalam hadits yang sahih. Terjadi perbincangan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Nabi Musa berkata, Nabi Musa ini dikenal dengan Kalimur Rahman, seorang nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah Ar-Rahman. Nabi Musa pernah bertanya kepada Tuhannya, "Ya Rabbi, man adana ahlil jannati manzilatan yaumal qiyamah?" Wahai Tuhanku, kata Nabi Musa, siapa kiranya orang yang paling rendah derajatnya di dalam surga? Nabi Musa tanya, orang yang paling rendah di surga itu siapa dia dan bagaimana dia? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah huwa rajulun yaji'u ba'da ma dakhala ahlul jannatil jannata. Orang yang paling rendah kedudukannya di dalam surga adalah seseorang yang dia akan datang
dan dia akan masuk ke dalam surga setelah semua penghuni surga masuk ke dalam surga. Nah, dia yang paling terakhir. Dia yang paling terakhir. Kenapa bisa yang paling terakhir, jamaah? Karena sebelum dia masuk surga, dia mesti mampir dulu di neraka. Dia mesti mampir dulu di neraka. Karena dosa-dosanya harus dibersihkan. Karena surga Allah Subhanahu wa taala tidak halal bagi orang-orang yang suka berbuat dosa. Maka dibersihkan dulu di dalam neraka. Ketika dia beriman dan masih punya keimanan, Allah akan keluarkan dia dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini jamaah sekalian, orang yang beriman bagaimanapun dia berbuat maksiat, tetapi ketika keimanan masih ada, maka masih ada harapan untuk masuk ke dalam surga. Tetapi kalau tidak ada iman, maka tidak ada harapan untuk bisa masuk ke dalam surga. Orang yang beriman masih punya harapan untuk masuk ke dalam surga. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan dianggap remeh itu neraka. Jangan kita berkata, oh kalau begitu tidak masalah Ustadz kita berbuat dosa, yang penting kan beriman. Kan ujung-ujungnya masuk surga juga Ustadz. Nah, ini orang yang meremehkan neraka, belum kenal dia dengan neraka itu. Kalau dia kenal dengan neraka, dia tidak akan berkata seperti itu. Apakah mau diremehkan neraka itu, Pak? Neraka itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sana bagaikan 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Jadi kalaulah misalnya seseorang itu disiksa di neraka 3 hari saja, berarti berapa tahun, Pak? 3000 tahun. Itu baru 3 hari. Mau diremehkan neraka itu? Dan apakah neraka itu mau diremehkan? Yang kata Nabi SAW, siksaan paling ringan di dalam neraka adalah terompah yang dipanaskan. Kemudian ketika kaki masuk ke dalamnya, otak sudah mendidih. Karena saking panasnya itu sandal dari api neraka. Itu siksaan paling ringan. Nah, api di neraka, Pak, beda dengan api di dunia ini. Api di neraka 70 kali lipat dibandingkan api di dunia ini. Kalau api di dunia mungkin membakar tapak kaki kita, tidak mungkin otak mendidih. Bahkan lututnya mungkin tidak akan kena karena hanya tapak kakinya saja yang terbakar. Tapi kalau api di neraka, tapak kaki yang dibakar, otak yang mendidih. Ngerinya neraka itu. Sehingga tidak boleh orang meremehkan. Anda masalah saya masuk neraka. Dikiranya masuk neraka itu sekedar ditempeleng aja, kemudian baru selesai. Kalau cuman segitu, Masya Allah. Masalahnya bukan begitu, Pak. Ngeri neraka itu. Nah, sehingga jangan sampai seseorang itu meremehkan yang namanya neraka itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka kita kembali kepada hadis ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa orang yang masuk surga dan paling rendah derajatnya di dalam surga, yang paling terakhir masuk surga. Ketika semua orang sudah masuk dan merasakan surga, dia yang paling terakhir. Maka jamaah sekalian, Allah berfirman kepada hamba yang terakhir ini, yang paling rendah kedudukannya ini. Allah berfirman kepada dia, udkhulil jannah. Wahai hambaku, masuklah kamu ke dalam surga. Dipersilahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Maka hamba ini tidak langsung masuk surga ternyata. Dia melihat surga, pemandangan yang sangat-sangat menyenangkan. Tapi dia berpikir, ini tempatku di surga di mana ini? Maka dia pun berkata kepada Tuhannya, "Ai Rabbi, kaifa adkhuluha? Wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadu akhadatihim." Wahai Tuhanku, bagaimana kiranya aku masuk ke dalam surga sementara manusia sudah mengambil tempatnya masing-masing dan mereka sudah mengambil bagiannya masing-masing. Nah, bagianku yang mana ya Allah? Dia bertanya begitu kepada Tuhannya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dia, "Wahai hambaku,
apakah engkau ridha? Atarda an takuna ayyakuna laka mulki mislu mulki malikin min mulukid dunya? Wahai hambaku, apakah engkau suka kalau kuberikan kepada engkau kenikmatan sama seperti raja dari raja-raja yang ada di dunia? Mau tidak seperti itu? Oh, mendengarkan itu Pak, dia langsung berkata, raditu ya Rabb, aku ridho wahai Tuhanku, aku suka dengan itu, aku ingin yang itu ya Rabb. Maka Allah berfirman kepada dia, lakadzalika wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu. Bagimu yang seperti itu dan yang semisal dengannya, 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 ditambah 5 kali lipat lagi. Seperti raja di dunia ditambah 5 kali lipat lagi. Maka mendengar itu Pak, hamba ini berkata, raditu ya Rabb, aku sudah senang wahai Tuhanku, berikan kenikmatan yang seperti itu kepadaku. Maka Allah berfirman kepada dia lagi, lakadzalika wa asyratu amsalihha. Bagimu yang seperti itu ditambah 10 kali lipat lagi. Jadi berapa Pak? 50 kali lipat. Allahu Akbar. Seperti nikmat raja di dunia, kemudian ditambah 50 kali lipat lagi. Ini siapa ini? Siapa yang mendapatkan kenikmatan ini? Orang yang paling rendah derajatnya di surga. Kenikmatannya seperti itu Pak. Nah, bagaimana lagi yang paling nikmatnya? Bagaimana lagi yang paling tingginya? Allahu Akbar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, a'adadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan-kenikmatan di dalam surga, tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbersit dalam hati manusia. Kenikmatan yang betul-betul kenikmatan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidakkah kita mau mengejar kenikmatan yang seperti ini? Tidakkah kita mau meraih keberuntungan yang seperti itu? Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang yang paling cerdas kata Nabi, orang yang paling pandai kata Nabi, bukan orang yang paling cerdas dan orang yang paling pandai berfikir di dunia ini, tetapi orang yang paling cerdas. Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa yang paling cerdas di dunia ini? Kata Nabi SAW, orang yang paling cerdas di dunia ini adalah aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Orang yang paling banyak mengingat mati dan orang yang paling bagus persiapannya tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang paling cerdas, orang yang paling pandai. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan surga yang seperti itu tentu semua dari kita menginginkannya, tentu semua dari kita mendamba-dambakannya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tapi mengapa sebagian manusia masih tertipu dengan kehidupan dunia? Jawabnya jamaah sekalian, karena memang negeri akhirat itu baru cerita. Dunia yang kita saksikan sekarang ini itulah yang nyata. Akhirat baru diceritakan, ya kan? Baru kita dengar ceritanya. Oh, nanti di akhirat begini ceritanya, orangnya begini, nanti ujungnya entah masuk surga atau masuk neraka. Baru diceritakan. Yang nyata sekarang kita saksikan adalah dunia. Sementara itu berbeda ketika kita nanti meninggal dunia. Akhirat yang nyata, sementara dunia tinggal cerita. Kalau kita meninggal dunia nanti, maka akhirat yang nyata, sementara dunia tinggal cerita. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan surga yang kenikmatannya seperti itu, tentu tidak ada orang yang tidak mau menginginkannya.
Tapi anehnya jamaah sekalian, masih ada orang yang tidak mau ternyata masuk ke dalam surga. Nabi yang sebut sendiri. Rasulullah pernah menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua dari umatku akan masuk surga kecuali orang yang tak mau masuk surga. Para sahabat merasa heran, kok bisa ya Rasulullah ada orang yang tak mau masuk surga? Bagaimana ceritanya itu? Maka mereka tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa may ya'ba? Ya Rasulullah, siapa orang yang tak mau masuk surga itu? Kami semua mau masuk surga ya Rasul. Apa kata Rasul, Pak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawabannya sederhana, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku, kata Nabi, maka dia yang mau masuk surga. Tapi barang siapa yang durhaka kepadaku, dia yang tak mau masuk surga. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang taat kepada Nabi, dialah yang mau masuk surga. Tapi yang membangkang dengan perintah Nabi, dia yang tak mau masuk surga. Rasul perintahkan kita untuk orang yang durhaka sama orang tuanya. Ada, maka dia tak mau masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk memuliakan tetangga. Ada ndak hari ini orang yang suka ganggu tetangganya? Ada, maka dia tak mau masuk surga. Rasul perintahkan jaga solatmu. Ada ndak hari ini orang yang meninggalkan solat? Oh banyak, maka dia tak mau masuk surga. Rasul perintahkan kepada kaum wanita untuk menutup aurat, berjilbab. Ada ndak hari ini kaum muslimat, kaum mukminat tapi dia tidak berjilbab? Ada. Berarti dia tak mau masuk surga. Kullu ummati, setiap umatku, kata Nabi, akan masuk surga kecuali orang yang enggan masuk surga. Siapa yang taat kepadaku, maka dia yang mau masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepadaku, dia yang tak mau masuk surga. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentunya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar cita-cita dan harapan belaka tanpa ada usaha dan upaya. Harus berusaha. Surga Allah Subhanahu wa taala mahal. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ulama sampai mengatakan surga itu tidak bisa kita beli hanya sekedar mengandalkan amalan-amalan kita. Sampai kata Nabi, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Tidak ada. Kenapa? Karena surga itu terlalu mahal kalau mau dibeli dengan amalan kita yang masih sedikit. Lah terus kita masuk surga bagaimana? Kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kita perlu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara beramal. Nah, dengan beramal bisa mendatangkan rahmat Allah, itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sungguh aneh ketika ada orang yang mau selamat dan mendapatkan keberuntungan tapi dia tidak mau berusaha. Itu aneh. Kalau kau mau selamat, tempuh sebab-sebabnya. Ada seorang penyair Arab berkata begini, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Engkau menginginkan keselamatan, tetapi engkau tidak menempuh sebab-sebab keselamatan. Ketahuilah, katanya, perahu tidak akan pernah berjalan di atas daratan. Perahu berjalan di mana, Pak? Di lautan, di air. Kalau di daratan bagaimanapun tidak akan bisa jalan dia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini perumpamaan orang yang mau selamat tapi tidak menempuh sebab. Nah, kalau mau masuk surga, terhindar dari api neraka, tempuh sebab-sebabnya. Jangan sekedar angan-angan, pengen, mau, tetapi tanpa usaha dan upaya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, banyak jalan-jalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Salah satunya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah,
yang menjadi kunci dari semua amal ibadah yang kita kerjakan adalah ilmu agama. Ilmu agama. Kenapa kita katakan ilmu agama? Sebab Nabi yang bilang sendiri, Pak. Rasulullah pernah bersabda dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini jamaah sekalian, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hadits yang seperti ini konteksnya, bunyinya seperti itu. Tidak ada yang seperti ini. Padahal kita paham kan, yang namanya amal kebaikan, yang namanya amal soleh, yang harus kita tempuh dengan perjalanan, bukan hanya menuntut ilmu agama. Orang yang mau haji, umrah, dia juga harus mengadakan perjalanan itu. Orang yang mau silaturahim, birrul walidain, juga harus mengadakan perjalanan itu. Orang yang mau pergi sholat di masjid juga mengadakan perjalanan. Tapi tidak ada haditsnya, barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk haji, umrah, atau sholat, atau sedekah, atau yang lainnya, birrul walidain, silaturahim, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidak ada hadisnya seperti itu. Yang ada hadisnya hanya ini: barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Walaupun kita sadar, kita pun paham, orang yang menempuh perjalanan untuk sholat, untuk birrul walidain, untuk silaturahim, untuk haji dan umrah, dia mendapatkan pahala dengan itu. Tetapi secara khusus Nabi SAW menyebutkan menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama adalah kunci dari semua amal-amal ibadah. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa yang kita kerjakan di dalam solat kita kalau kita tidak punya ilmu tentang solat itu? Bagaimana caranya kita mau sedekah, mau keluarkan zakat, mau puasa, mau haji, mau umrah, mau birrul walidain, mau silaturahim, dan amal ibadah yang lainnya tanpa disertai dengan ilmu? Bagaimana caranya? Maka ilmu merupakan kunci dari semua amal kebaikan. Makanya Nabi sebutkan kuncinya langsung. Artinya dengan ilmu inilah yang menggerakkan seseorang untuk beramal. Ya kan? Dari ilmu yang kita dapatkan, kita tahu pahala solat itu begini, begini dan begini, maka tergerak hati kita untuk solat. Kita tahu keutamaan orang yang sedekah itu begini dan begini, maka tergerak hati kita untuk bersedekah. Kita tahu keutamaan umrah, keutamaan haji, begini dan begini keutamaannya, maka tergerak hati kita untuk melakukan ibadah itu. Dasarnya dari mana? Dari ilmu pengetahuan, ilmu agama. Makanya ilmu menjadi kunci dari semua itu. Makanya tidak salah ketika Nabi SAW menyebutkan hal ini. Man salaka tariqa, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, yaltamisu fihi ilma, dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib. Kalau wajib berarti yang tidak menuntut ilmu agama hukumnya apa? Berdosa. Karena menuntut ilmu agama wajib. Siapa yang bilang, Ustaz? Nabi kita yang bilang. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama adalah wajib atas setiap muslim dan muslimah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, wajib hukumnya kita mempelajari agama ini. Nah,
Sebab ilmu merupakan dasar yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita tidak akan benar kecuali disertai dengan ilmu. Harus disertai dengan ilmu. Solat kita tidak akan pernah benar kecuali kita bangun solat kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Sebab Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kamu, kata Nabi, seperti kamu melihat aku solat. Seperti cara Nabi solat. Bagaimana cara Nabi itu solat? Nah, itulah kita solat seperti itu. Karena Nabi mengajarkan di dalam hadits-haditsnya tentang solat itu. Mulai dari takbiratul ihramnya sampai salamnya diajarkan lengkap di dalam agama kita. Makanya dalam fikih Islam itu ada namanya fiqhut taharah, fikih dalam bersuci. Setelahnya dijelaskan fiqhus shalah, fikih dalam solat. Bahkan lengkap lagi disebutkan tentang fiqhuz zakah, fikih tentang berzakat, fiqhus siyam, fikih tentang puasa, fiqhul haji wal umrah, fikih tentang cara haji dan umrah, bagaimana manasiknya. Bahkan sampai dalam hal pernikahan ada namanya fiqhul munakahat, fikih dalam pernikahan. Di dalam jual beli ada namanya fiqhul buyu', fikih dalam jual beli. Dalam hukum peradilan ada namanya fiqhul jinayat, fikih di dalam hukum peradilan, tindak kriminal, keputusan hakim dan seterusnya. Subhanallah, agama kita lengkap mengajarkan segala sesuatunya. Makanya agama ini betul-betul telah sempurna. Allah Subhanahu wa taala yang sempurnakan. Allah turunkan ayat dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini, kata Allah, aku sempurnakan bagimu agamamu, kemudian aku cukupkan nikmatku kepadamu, lalu aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tinggal kita pelajari saja. Pelajari. Makanya ketika ada majelis-majelis taklim, hadiri majelis taklim itu. Nah, ikuti dia. Sepanjang yang diajarkan adalah Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadiri dia, ikuti dia. Karena dari situlah kita akan mendapatkan yang namanya raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Nabi menyebut, Pak, bahwa majelis taklim yang diajarkan kepadanya ilmu agama itu sebagai taman surga. Kata Rasulullah, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah, mampirlah di situ, bersenang-senanglah di situ. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apakah itu taman-taman surga, ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Hilakudz dzikri." Taman-taman surga yang ada di dunia ini adalah majelis-majelis yang di dalamnya kita diingatkan dengan Allah. Qala Allahu wa qala Rasul, firman Allah Subhanahu wa taala dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya mulia ilmu ini, dan mulia orang-orang yang menyandang ilmu itu. Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu Allah angkat lagi beberapa derajat. Allah angkat lagi beberapa derajat. Dia beriman, bagus dengan keimanannya. Tapi orang yang beriman dengan keimanannya, dia juga berilmu, maka ini lebih tinggi lagi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tingginya derajat orang-orang yang berilmu ini sampai-sampai digandengkan persaksiannya Allah Subhanahu wa taala dan persaksian malaikat dengan persaksiannya orang-orang yang berilmu. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim." Syahidallah, Allah bersaksi, Allah bersyahadah, annahu la ilaha illahu, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Dia sendiri. Wal malaika, malaikat juga bersaksi. Wa ulul ilm, dan para ulama, orang-orang yang berilmu juga turut mempersaksikan.
Lihat, digandengkan persaksiannya Allah, persaksiannya malaikat, dan persaksiannya orang-orang berilmu. Ini tidak lain dan tidak bukan menunjukkan keagungan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi yang diraih oleh orang-orang yang berilmu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ummatul Islam, mereka mulia dengan ilmu agama yang mereka sandingkan dengan amalan. Karena ilmu agama nanti berbuah manfaat kalau diamalkan. Tidak ada artinya ilmu kalau tidak diamalkan. Itulah as-sirat al-mustaqim. Itulah jalan yang lurus yang senantiasa kita memintanya kepada Allah di dalam solat kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Orang yang dimurkai, kata para ulama, adalah mereka Yahud, orang-orang Yahudi yang mereka berilmu tapi tidak beramal. Itu Yahudi, Pak. Punya ilmu mereka, bahkan tahu Nabi SAW itu seorang Nabi, bahkan pengenalan kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal mereka kenal Nabi itu seperti mereka kenal anak mereka sendiri. Saking kenalnya itu dengan Nabi. Tapi apa yang terjadi? Mereka tolak Nabi SAW. Mereka tolak Nabi SAW karena iri dengki yang ada pada mereka. Mereka punya ilmu tapi mereka tidak amalkan. Maka mereka maghdubi alaihim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladdallin, bukan jalannya orang tersesat, yaitu jalannya orang-orang Nasara yang mereka beramal tanpa ilmu. Nah, orang Islam, kaum muslimin, mereka menggabungkan antara dua ini, ilmu dan amal. Maka disitulah mereka akan mendapatkan kemuliaan, dan itulah as-sirat al-mustaqim. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sudah masuk isya, Pak? Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian waktu membatasi kita. Sebenarnya banyak yang mungkin kita perlu sampaikan, namun mudah-mudahan di lain kesempatan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa menyampaikan yang lainnya, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kita, menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat di dalam menuntut ilmu agama dan bersemangat di dalam meraih keimanan dan amalan soleh. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu